Pergantian tahun baru 2026 kali ini terasa berbeda. Indonesia masih diselimuti duka karena bencana terjadi di Sumatera. Banjir bandang dan longsor yang menyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat semua sektor kehidupan berhenti seketika. Ribuan jiwa melayang, jutaan orang mengungsi, hampir 150.000 rumah rusak, 219 fasilitas kesehatan, 961 fasilitas pendidikan, 145 jembatan rusak. Listrik, internet, harta benda semua hilang dalam sekejap. Banyak yang kelaparan, tidak sedikit yang kehilangan harapan. Di tengah kesulitan, semangat gotong royong rakyat Indonesia adalah modal besar untuk membuat Sumatera bangkit. Pemerintah dan rakyat memang seharusnya tidak bersaing untuk berhitung siapa sudah mengeluarkan berapa. Sudah sepantasnya semua pihak bahu-membahu saling membantu, bukan menggerutu karena kita berkejaran dengan waktu. Betul, tidak ada yang punya tongkat Nabi Musa sehingga pemulihan Sumatera tidak bisa instan. Tetapi tidak ada alasan untuk membuat pemulihan Sumatera tidak berjalan dengan cepat. Kesulitan sudah pasti dialami, tapi itu tidak boleh dijadikan excuse. Kalau memang Indonesia tidak butuh bantuan internasional, tunjukkan kepada rakyat kita sendiri kalau Indonesia memang mampu menangani bencana ini dengan cepat, sigap, dan tepat. Semoga tahun baru 2026 kita tidak melihat lagi rakyat di Aceh harus berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk mencari makanan. Syukur-syukur kalau tahun baru ini juga menjadi tahun pertobatan ekologis. Izin pemanfaatan hutan sudah banyak yang dicabut, tapi bisakah penyelidikan soal biang kerok yang dikebut? Atas petunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut. Alam sudah berkali-kali mengeluarkan tanda-tanda kepada kita manusia. Kehancurannya terlalu mahal dibandingkan keuntungan ekonomi yang didapat dari membabat hutan. Semoga tahun baru menjadi momen Indonesia berbenah dan pemulihan Sumatera. Inilah kontroversi selengkapnya. Masih ada asa di Sumatera. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Bersama saya adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Pak JK, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak JK sudah menerima kehadiran kontroversi di sini. Pak JK adalah tokoh sejarah yang melihat dan juga menangani langsung tsunami Aceh pada tahun 2004.
21 tahun kemudian, Pak, Iya. Bapak kembali mendengar ada sebuah tragedi kemanusiaan, ada bencana besar yang melanda wilayah Sumatera. Skalanya tidak bisa dibilang lebih kecil dari tsunami Aceh, Pak. Dan Pak JK juga pastinya sudah mengikuti pemberitaannya dari hari ke hari, Pak. Iya. Dan sudah sebulan, Pak, ya. Pak JK, apakah bisa dibilang bahwa kerusakannya, efeknya itu tidak lebih kecil memang dari tsunami, meskipun dampak kepanjangannya itu berkepanjangannya akan luas sekali, Pak? Ya tergantung pemerintah dan kita semua, saya termasuk PMI, menanganinya. Semuanya kenapa banyak pengungsi di sekarang ini? Itu mereka tidak kehilangan rumah banyak. Ada kehilangan, sebagian besar tidak. Hanya karena rumahnya penuh lumpur sehingga tidak bisa tinggal. Oke, jadi Pak JK menilai ini semua tergantung penanganan dari pemerintah, kita semua seperti Kita apa. semua. Nah, berbicara soal penanganan, Pak, karena ada bencana ini akhirnya muncul lagi cerita-cerita masa lalu, karena Indonesia dianggap pernah berhasil menangani bencana tsunami tahun 2004 dan juga bencana-bencana lainnya. Termasuk Pak JK merupakan salah satu tokoh utama di situ. Muncul lagi cerita bagaimana Pak JK ketika mendengar kemudian merespons dengan cepat, bahkan langsung berusaha mengirimkan bantuan meskipun pada saat itu toko, gudang semua tutup. Kata-kata Pak JK itu viral lagi. Mau tembak-tembak aja tuh gemboknya supaya tetap bisa makanan dan obat-obatan dibawa. Iya. Pak JK, apakah melihat penanganan sekarang, respons pemerintah sekarang, banyak yang akhirnya mengkritik dan membandingkan. Kalau Pak JK sendiri, apakah kita bisa membandingkan dulu dengan sekarang, atau ini tidak apple to apple untuk dibandingkan, Pak? Karena bencananya berbeda. Yang berbeda penanganannya, karena waktu itu saya sebagai Ketua Bakornas, saya bilang tanggung jawab semuanya. Baik makanan, kesehatan, perumahan saya bilang. Dan saya tiap minggu ke sana, ke mana 3 hari sebelumnya. Kemudian Ketua Harian Bakornas itu Menko Kesra, waktu itu Pak Alwi Syihab. Saya suruh tinggal 6 bulan di sana. Dia tinggal pada akhirnya 3 bulan dan menangani semua masalah. Jadi ada tempat di mana apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana menangani itu semua? Ya, saya minta lagi Sumatera Utara. Untungnya ya bedanya sekarang infrastruktur sekarang banyak rusak jembatan karena kena air dan kayu. Dulu tidak, karena hanya katakan hanya dari Banda Aceh, Aceh Barat, kemudian Aceh Besar yang lebih banyak terdampak besarnya di situ. Listrik juga cuma 3 hari, Pak, ya padamnya ya? Apanya? Listrik. Ya, cuma 3 hari karena kalau ini kan jaringannya yang rusak, jaringannya yang kena, jadi memang lebih sulit. Kalau di sana memang di daerah yang kena gempa jaringannya juga rusak. Jadi kita siapin semua segera, dokter kita datangkan dari mana-mana. Nah, inilah bedanya juga dalam hal bantuan. Ada 3 macam sebenarnya kriteria yang kita bisa pakai. Kalau gempanya atau bencananya tidak terlalu berat, ya kita laksanakan sendiri. Ya. Kemudian kalau katakanlah seperti sekarang, kita tidak minta, kalau istilahnya dalam bencana apel ke dunia. Seperti tsunami, 2 minggu setelah itu apel ke dunia, minta bantuan. Jadi datang Sekjen PBB mengadakan summit di Jakarta. Terkumpul waktu itu $5 miliar untuk bantuan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana di sini? Ya mungkin benar pemerintah buat tak usah minta, tak usah apel. Tapi kalau ada yang datang dengan sukarela tanpa ikatan apa-apa, ya sama dengan kehidupan kita di tetangga, ada tetangga buat kue, kita tidak minta, ya terima, bismillah. Itu kan sebagai tanda hubungan baik dan sebagainya. Atau kita kasih orang yang susah beras, ya tidak minta, tapi kita yang kasih sebagai tanda persahabatan, tanpa solidaritas atau itu saja. Oke, berarti Pak JK kalau situasi sekarang, pemerintah, Presiden bilang bahwa yakin kita bisa mengatasi bencana Sumatera ini
sendiri tanpa bantuan internasional. Di sisi lain, Gubernur Aceh Mualem itu menerima, di welcome dengan bantuan dari internasional. Itu nggak apa-apa, Pak JK, kalau beda. kepala daerah Presiden menerima. benar, wah tidak meminta. Tapi kalau ada orang yang datang, dan ini banyak terjadi, datang berikan, ya saya kira namanya juga bernegara, namanya bertetangga atau apapun, ya karena ini juga menjaga hubungan kenegaraan, masyarakat, sosial. Seringkali pemerintah dan PMI, seperti pernah terjadi suatu gempa di Filipina, korban banyak. Saya PMI kirim satu kapal, beras, macam-macam gula, macam-macam dengan helikopter. Itu membantu. Dia tidak minta, tapi kita ganti. Dan mereka menyambut baik. Pak JK melihat situasi hari ini, sudah betulkah kalau kita tidak meminta? Ya itu tergantung pemerintah. Saya tidak bisa mengomentari. Oh ya, tidak perlu minta. Jadi tidak perlu bikin statement appeal. Benar itu. Tapi kalau ada orang dengan rela hati, ingin kemanusiaan, itu menurut saya malah kalau kita tolak nanti hubungan kita jelek, kan? Pak JK, waktu itu pemulihan, rekonstruksi, rehabilitasi untuk bencana tsunami Aceh itu butuh waktu berapa tahun dan anggaran berapa, Pak? Dan kalau sekarang menurut Pak JK dibutuhkan berapa lama? Jadi dalam bencana itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu tanggap darurat. Bisa sebulan. Kalau dulu tsunami itu 6 bulan. Sekarang bisa sebulan, 2 bulan, cukup. Nah, apa tanggap darurat? Pemerintah menyiapkan makanan atau lembaga masyarakat, kesehatan dan tempat tinggal sementara, tenda-tenda macam-macam. Itu tanggap darurat. Kemudian tahap kedua rehabilitasi. Rehabilitasi itu ya memperbaiki yang rusak. Seperti rumah-rumah yang hilang atapnya, ya atap atau rusak pintunya perbaiki, atau berat ada. Yang terakhir rekonstruksi, membangun yang hancur, ya, yang hancur. Nah kalau saya katakan tadi, sebenarnya di Aceh tidak banyak yang hancur, yang banyak yang rusak. Ya, tahap berapa? Jadi, tahap pertama yang PMI sudah melaksanakan Januari, sudah siap dengan segala tenaga, ialah pembersihan. Sebenarnya yang korban paling banyak hampir 1 juta itu bukan rumahnya hancur, tidak. Rumahnya kotor, rumahnya banyak lumpur. Nah, jadi kita pemerintah, TNI, polisi seharusnya mulai sekarang kita pembersihan rumah dan tempat masjid, tempat ibadah dan lainnya di tempat itu. Nah, itu yang sekarang ini kira-kira makan waktu 6 bulan untuk bisa bersih itu kalau memakai peralatan. Ya. Nah, jadi kalau mau mengurangi pengungsi, iya bersihkan rumahnya. Itu dulu ya Pak. Ya. Dan membangun rumah yang hancur. Dan itu berbeda dengan tsunami itu, dulu ratusan ribu rumah yang hancur. Karena gempa hancur semua. Orang meninggal karena tsunami-nya. Ya. Jadi Pak, untuk pembersihan dengan mempertimbangkan kerusakan yang begitu masif, menurut Pak JK butuh waktu berapa lama minimal Pak? Cukup 6 bulan. Saya bersihkan seluruh kota Banda Aceh dan Melabo. 6 bulan. Ya, malah 3 bulan. Sekarang berbeda. Dibutuhkan justru pembersihan rumah dan bagaimana lumpur itu dibawa ke suatu tempat gitu. Tapi harus cepat. Harus cepat ya. Selama dukungan semua sarana prasarana dan juga personil itu dikerahkan, Ya. full support, pasti bisa Pak ya. 6 bulan bisa selesai. Oke. Ini yang jadi tantangan terbesar, bagaimana memastikan bahwa sumber daya yang ada bisa tersebar, bisa mencapai daerah-daerah yang sangat terisolasi pada saat ini. Kita melihat masih di Aceh, Tamiang, di mana-mana. Ya. Itu bahkan ada desa-desa yang masyarakatnya
sudah berhari-hari nggak makan. Mereka diangkat atau dibawa dengan menggunakan pundak para izin Pak. Jadi seperti ini kondisinya, mereka harus membawa. Disinilah cukup beresiko ya, karena kita harus meniti kayu yang alirannya bisa saja lebih deras dari ini. Mbak Yeni, 1 bulan lebih bencana melanda Sumatera. Mbak Yeni sebagai orang yang pernah berada di lingkaran istana, dari point of view pemerintah pusat melihat bagaimana pemerintah pusat menangani bencana Sumatera sejauh ini, bagaimana menurut Mbak Yeni? Pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Presiden, Wapres yang turun langsung. Karena dalam penanganan bencana penting sekali bahwa pemimpin tertinggi di negara ini melihat langsung kondisi di lapangan. Cuma saya tetap memberikan catatan. Karena apa? Ketika Presiden turun ke bawah itu semua lancar. Logistik lancar, listrik tersedia, makanan berlimpah. Begitu Presiden pulang kembali ke Jakarta, kondisi kembali ke titik awal. Kenapa begitu ya Mbak Yeni? Ya itu karena artinya kan komando dari Presiden tidak diikuti sampai akhir. Ini yang jadi catatan kita. Dan kita melihat masih banyak daerah-daerah yang terisolasi. Jadi bagus. Ya, pemegang komando tertinggi di negara kita langsung turun ke lapangan berkali-kali, langsung sampai mencicipi makanan bahkan, gitu ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, apakah perlu ada semacam perwakilan khusus pemegang komando tertinggi yang standby di sana, yang mungkin harus sampai tinggal di sana 6 bulan kah, 1 tahun kah, seperti ketika tsunami Aceh 2004 lalu? Jadi kalau saya mendengar komentar dari Kepala Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana, beliau mengatakan bahwa memang ini medannya berat sekali, sehingga kemudian dan sumber daya terbatas, sehingga ada prioritas-prioritas yang harus diambil, itu kata beliau ya. Nah, ketika Presiden datang, semua memang kemudian sumber daya pasti dikerahkan. Bagaimana memastikan bahwa sumber daya yang ada bisa tersebar, bisa mencapai daerah-daerah yang sangat terisolasi pada saat ini. Kita melihat masih di Aceh, Tamiang, di mana-mana. Itu bahkan ada desa-desa yang masyarakatnya sudah berhari-hari nggak makan. Terketung mereka, nggak bisa keluar dari desanya, logistik nggak bisa masuk, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, harus jalan kaki belasan kilometer hanya untuk cari makanan. Betul. Dan kemudian kita juga punya peralatannya juga kurang memadai untuk bisa menjangkau titik-titik ini. Misalnya menggunakan heli juga ada keterbatasan. Ya, tentu heli hanya bisa diterbangkan sampai jam-jam tertentu. Lalu kemudian tidak bisa mendarat. Daerahnya susah sekali untuk melakukan pendaratan. Sehingga akhirnya kemudian bahan-bahan makanan, logistik diturunkan dengan cara di airdropping. Ya. Akhirnya berhamburan kemana-mana. Kita membutuhkan alat-alat yang lebih spesifik, misalnya drone logistik. Ada drone yang bisa mengangkut bahan-bahan logistik. Di beberapa negara sudah ada, di Cina misalnya. Lalu kemudian kita butuh alat penjernih air. Waktu zaman tsunami di Aceh, ya saya waktu itu di lapangan juga, itu ada. Jadi truk-truk yang memang fungsinya hanya untuk menjernihkan air. Ada filter khusus, atau juga ada semacam tablet yang ditaruh, airnya langsung jernih. Nah, ini sangat dibutuhkan ini. Lalu kemudian bahan makanannya juga yang siap untuk dimakan, karena nggak ada bahan bakar juga, sangat sulit untuk menjangkau. Kalau dikasihnya kemudian Indomie, tapi nggak ada alat untuk memasak, ada bahan bakar, komponen, gasnya nggak ada. Ya makannya gimana? Ini contoh-contoh paling paling simpel saja. Belum lagi bantuan obat-obatan. Lalu kemudian pakaian saja nggak tepat sasaran, banyak bapak-bapak yang akhirnya pakai daster kan, gara-gara yang dikirim pakai untuk ibu-ibu misalnya gitu.
anak bayi dan lain sebagainya. Ini butuh bantuan semua. Oke. Dan untuk mengkoordinir, memastikan bahwa distribusi bantuan di lapangan itu tepat sasaran dan cepat, butuh orang khusus, Mbak Yeni. Kalau dulu kan ada Menko Kesra, tinggal di sana 6 bulan tuh pada saat tsunami Aceh 2004. Betul. Sekarang mungkin sudah ditugaskan kepada Kepala BNPB ya sebagai pemegang komando tertinggi. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup, kecuali memang dia punya kemampuan koordinasi, mengkoordinasi semua kementerian terkait, dan kemudian bisa menyatukan semua sumber daya untuk bisa disebar ke wilayah-wilayah terdampak. Tapi ini kan kepala badan, kita tahu bahwa kewenangannya terbatas. Nah, kalau tidak ada backup yang memadai, tidak ada bantuan dari kementerian-kementerian terkait dengan sangat masif, ya susah. Seperti saat ini yang dikeluhkan adalah prioritasnya, apa yang harus diprioritaskan itu dilakukan dulu. Mbak Yeni, 21 tahun berlalu sejak tsunami Aceh 2004, pasti ekspektasi rakyat kita ketika kita menghadapi bencana yang menurut Gubernur Aceh itu sedahsyat tsunami, harusnya ekspektasinya adalah setelah 21 tahun itu kita sudah lebih tidak gagap, kita sudah lebih canggih untuk menghadapi bencana seperti ini. Tapi fakta di lapangan orang masih bertanya-tanya, kok ternyata tidak jauh berbeda atau mungkin lebih parah. Menurut Mbak ini apa ya? Apakah karena memang skalanya ini lebih masif, ada 3 provinsi lebih parah, atau memang koordinasi di lapangan yang kurang? Ini memang sifatnya berbeda juga ya bencananya. Kalau tsunami dulu kan masif sekali datang terjadi bencana alam, langsung semua dan skalanya luar biasa sekali ya. Kalau sekarang ini kan terus, lalu kemudian terjadi memang sepertinya seolah pelan tapi mematikan, dan korbannya juga banyak sekali, dan kemudian menjangkau banyak sekali wilayah. Nah, kemudian banyak ke provinsi, baik provinsi maupun kabupaten yang sudah tidak punya alat, tidak punya bahan makanan, tidak punya sumber daya untuk mengatasi sendiri. Nah, ini jadi persoalan besar ketika mereka pun harus mengatasi dengan apa yang dipunyai yang seadanya saja. Ini persoalan juga mata rantai terputus, karena kita melihat bahwa komandonya itu tidak terjadi ya. Ada komando dari pusat, tapi di lapangan kemudian tidak bisa terimplementasikan dengan baik. Nah, ada beberapa pasukan, TNI dan lain sebagainya, tapi medannya berat sekali. Mbak Yeni, bagaimana kita mengatasi krisis ketika kemiskinan itu sudah pasti terjadi ya, tapi membuat masyarakat itu tidak putus harapan itu kan susah sekali ya, dan sudah banyak sekali yang desperate, Mbak Yeni. Jadi dalam hal penanganan bencana, korban bencana itu nggak lagi melihat siapa yang datang. Siapapun yang datang membawa bantuan, itu pasti yang dibutuhkan, pasti akan diterima. Jadi bukan masalah pasportnya, masalah baju yang dipakai, tapi siapa yang bawa bahan makanan, siapa bisa membantu menjernihkan air, siapa bisa membantu energi, itu yang pasti langsung diterima. Nah, yang kedua, persoalan-persoalan yang menjadi muara ya dari banjir seperti ini kan. Kalau banjir sering terjadi, tapi ini kan skalanya luar biasa. Dan daerah Sumatera itu kan dulu adalah penyangga alam. Ada gunungnya, resapan air, banyak hutan. Sekarang gundul semua. Sehingga ketika ada banjir, efeknya langsung. Ya, efeknya tidak terbendung, korbannya lebih besar lagi. Ini yang menurut saya sebetulnya justru adalah masalah kedaulatan wilayah kita. Ini yang paling penting. Nah, sekarang rakyat, saya lihat beberapa ekspresi ya, ibu-ibu di pengungsian yang sudah nggak bisa, bukan sedih lagi, sudah marah. Ibu-ibu yang mengekspresikan kemarahannya dengan mengatakan bahwa nggak dikasih kirimin beras nggak apa-apa, cuma tolong dihukum dong yang merusak hutan. Saya hanya minta itu, karena ibu ini udah kehilangan semua anggota keluarganya. Nah, hanya menginginkan keadilan. Nah, ini kan harus didengarkan. Kok seperti ada yang menjadikan ini sebagai objek wisata bencana? Baiknya menurut Pak JK itu seperti apa ya pejabat-pejabat? Saya sependapat dengan Bapak Presiden bahwa memang jangan jadikan bencana itu menjadi apa istilahnya kalau di media tempat menjadi berita gitu kan. Cari panggung gitu.
bantuan dari teman-teman semuanya, dari para orang baik, dari masyarakat Indonesia. Bencana Sumatera jadi pelajaran mahal bagi Indonesia. Kita kembali diperingati betapa pentingnya hutan dan pohon di dalamnya. Pohon bukan sembarang pohon, tapi pohon yang bisa membantu menahan air hujan. Adapun berdasarkan hasil kajian Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Bencana Sumatera juga menyalakan semangat gotong royong rakyat Indonesia dan membuktikan solidaritas rakyat bukan omon-omon belaka. Tidak mau hanya bergantung pada negara, rakyat berbondong-bondong menggalang dana. Hanya saja, kadang semangat ini terusik dengan pernyataan-pernyataan blunder pejabat publik yang nir empati. Entah sudah menjadi tabiat atau kepanikan, ada saja komentar-komentar tidak perlu, tidak etis, dan tidak tepat waktu. Tidak hanya soal bencana Sumatera, tak terhitung lagi berapa banyak statement dan kelakuan pejabat publik yang menyakiti. Sebegitu sulitkah menahan diri untuk tidak melukai rakyat sendiri? Tahun sudah berganti. Sekali lagi, semoga Indonesia berbenah diri. Asa itu masih ada, asal kita berhenti menunda. Jangan tunggu sampai kita berada di titik terendah. Indonesia harus bangkit bersama. Pak JK, saya ingin bergeser sedikit ke suatu hal lain yang juga cukup penting sebetulnya, Pak. Persoalan komunikasi pemerintahan saat ini. Pak JK, di awal-awal penanganan bencana ini, mungkin Pak JK juga menyimak bahwa ada beberapa pernyataan yang dianggap blunder oleh pejabat kita dan akhirnya menyakiti hati masyarakat. Menurut Pak JK, apa ya yang menyebabkan blunder-blunder komunikasi seperti itu? Sebagai pemimpin, artinya mereka kan, teman-teman itu kan pemimpin semua, pemimpin di bidangnya. Ya harus bijaksana lah. Dalam keadaan ini, masyarakat ini kan stres, ya, menderita dan stres. Jangan diberikan informasi yang menyakitkan hati. Nah, bisa bergejolak itu masyarakat itu yang kesulitan makan, kesulitan tempat tidur, kesehatan, kemudian timbul kata-kata yang kurang pantas, tambah menyakitkan dia. Hati-hati itu. Jadi ya kepada pejabat, saya kira Presiden Prabowo wise untuk memberikan kata-kata yang bagus, seruan yang bagus, mengunjungi masyarakat. Ini bahwa inilah, karena itulah saya bilang sekali lagi, harus ada pejabat tinggi yang tinggal di Banda Aceh. Ada yang tinggal di, walaupun gubernur, ada, tapi mengatur bantuan yang diberikan oleh pusat. Ya, mengatur bekerjasama dengan gubernur. Ini dibawa kemana? Kan yang mengetahui kebutuhan itu kan Pemda. Oh, di sini yang banyak. Tapi yang kita dari Jakarta full yang ngatur. Menurut Pak JK, butuh tidak sih sebetulnya kita, karena ini ada persoalan komunikasi juga Pak JK, apakah kita butuh seorang juru bicara kebencanaan atau apalah itu istilahnya untuk bisa menjembatani komunikasi antara rakyat dengan pemerintah?
Ya kadang-kadang karena ini peristiwanya di 3 tempat provinsi. Ya bisa terjadi, tapi justru juru bicara pemerintah akan ada. Tidak perlu ada khusus ini. Dan itu juga belum tentu informasi dari bawah diketahui. Karena itu perlunya tingkat menteri kalau begini yang berada di daerah untuk mengatur masalah, mengatur hubungan pusat dengan daerah seperti itu. Karena kebijakannya masalah yang paling tahu Pemda, tapi kita bantu dari luar. Maka harus ada di sana. Ya setidak-tidaknya ketua BNPB, PBD yang berada di situ. Karena tanggung jawab secara undang-undang di tangan dia. Dulu secara undang-undang wakil presiden, dan saya ambil alih seperti itu. Oke. Pak JK, satu hal lagi ya soal komunikasi juga. Kita tahu sekarang ini era media sosial kencang sekali, Pak. Kadang-kadang kalau pejabat, petinggi ke suatu daerah, kalau tidak foto-foto, mungkin mereka takut dilihat tidak bekerja. Tapi kalau foto-foto juga, sampai akhirnya Presiden menyinggung kemarin di sidang Kabinet Paripurna. Kok seperti ada yang menjadikan ini sebagai objek wisata bencana? Baiknya menurut Pak JK itu seperti apa ya pejabat-pejabat saya sependapat dengan Bapak Presiden. Bahwa memang jangan jadikan bencana itu menjadi apa istilahnya kalau di media tempat menjadi berita gitu kan. Cari panggung gitu. Ya jangan hanya ingin foto kemudian bisa viral. Itu betul-betul realnya apa yang dapat membantu masyarakat. Ya. Oke. Terakhir Pak JK, memasuki tahun 2026, ada banyak sekali pelajaran yang kita ambil di 2025, baik itu soal penanganan bencana maupun komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya. Menurut Pak JK, kunci supaya Indonesia bisa melewati masa-masa sulit, tantangan tidak mudah Pak, ada gejolak ekonomi global dan juga dalam negeri. Kita ada di era bonus demografi, tapi tantangan juga semakin banyak. Kuncinya menurut Pak JK supaya kita bisa survive dan melewati semua ini apa Pak JK? Ya tentu kita harapkan Presiden mengambil tindakan yang baik, kebijakan yang baik, polisi yang baik, dan di bawahnya para menteri juga memberikan laporan yang tepat gitu. Jangan ditambah-tambahin sehingga hanya untuk bikin senang Presiden, tapi betul-betul laporan yang apa adanya supaya Presiden mengambil kebijakan yang tepat. Kadang-kadang di situ letak masalah karena laporannya tidak sesuai dengan keadaan, karena dan itu. Tapi bagaimanapun Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, bagian Republik ini yang mengalami kesulitan pada sekarang ini bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus bersama-sama. Dan itu kita alami di PMI, begitu banyak masyarakat yang menyumbangkan dana, dan itu selama mereka percaya bahwa apa yang disumbangkan itu akan tersalurkan dan dipakai masyarakat yang baik. Masyarakat itu yang membantu. Pengalaman kita semua kita lakukan. Dan kita lakukan juga PMI itu sepenuh hati, betul melihatnya di mana bencananya, masalahnya apa. Ada istilahnya assessment kita pelajari dulu cepat apa yang terjadi, di mana terjadi, kenapa terjadi. Ya seperti yang terakhir, apa yang terjadi, kenapa pengungsi banyak, karena rumahnya kotor. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau rumah kita bersihkan waktu rumah tempat umum, maka orang akan balik ke rumah, ekonomi akan jalan kembali. Saya yakin kalau kita bekerja 6 bulan selesai. 6 bulan selesai. Oke. Kuncinya harus informasi, data yang diperoleh dari lapangan harus akurat supaya karena dari situ kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian juga masyarakat harus bergotong royong membantu saudara-saudara kita di Sumatera untuk melewati ini, dan semuanya harus bekerja keras untuk bisa memulihkan Sumatera dan juga wilayah-wilayah lainnya. Pak JK, terima kasih. Sehat selalu untuk Pak JK. Terima kasih sama-sama. Tapi kalau orientasinya hanya sekedar tampil, itu lain masalah, lain hal itu. Yang kemudian dilakukan ya aneh-aneh jadinya, kita lihatlah. Ada yang ya macam-macam lah. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya apa ya, gimmick. Rakyatnya sekarang sudah cerdas.
Buat mereka yang penting adalah anak saya bisa saya kasih makan nggak? Ya. Keluarga saya bisa saya cari nggak jenazahnya? Saya nggak punya alat berat untuk melakukan evakuasi. Saya nggak bisa ngangkut gelondongan-gelondongan besar ini. Yang punya alatnya itu negara. Ya. Mbak ini berbicara soal strategi, saya juga ingin membahas soal strategi komunikasi pemerintah. Ya. Apalagi dalam situasi rentan seperti ini, banyak masyarakat yang menderita karena bencana. Segala sesuatunya itu menjadi sangat sensitif di telinga kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan pejabat publik yang sepertinya nir empati. Waktu itu kita membahas panjang kali lebar soal Kepala BNPB yang bilang bahwa bencana di Sumatera tidak semencekam media sosial. Menyusul lagi pernyataan-pernyataan lain yang seolah-olah membandingkan negara sudah mengeluarkan berapa untuk masyarakat di Sumatera, rakyat belum mengeluarkan bagaimana, tapi si paling viral begitu kan. Banyak sekali pernyataan yang seperti blunder menyakiti. Ya. Kenapa itu seolah terus-menerus terjadi, Mbak Yeni? Bukan hanya ketika bencana Sumatera, tapi setahun belakangan ini. Jadi kalau ada pejabat justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak empatik terhadap penderitaan rakyat, hanya karena tidak ingin terlihat jelek di mata bosnya, nah menurut saya ini masalah besar. Ini masalah yang harus diatasi oleh Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo niatnya sudah baik, langsung turun ke lapangan. Ini yang kita himbau agar para pejabat publik tolong dong, kalau memang nggak bisa bekerja secara maksimal, secara efisien, minimal menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang blunder dan makin menyakiti perasaan rakyat. Presiden bahkan sempat menyinggung, Mbak Yeni, soal ada pejabat-pejabat yang seolah menjadikan bencana Sumatera itu sebagai objek wisata. Nah, itu apa, Mbak Yeni? Menurut Mbak Yeni itu apa sih motifnya? Lagi-lagi, apakah untuk menyenangkan Presiden terlihat untuk supaya seperti sudah terlihat bekerja? Performanya selalu sudah bekerja, selalu di lapangan. Orientasinya itu adalah orientasi tampil, bukan orientasi hasil. Beda banget. Kalau orientasinya hasil, langsung lihat masyarakat yang sudah kami evakuasi jumlahnya sekian dan bisa diverifikasi, dan kemudian mengundang banyak misalnya lembaga pemasyarakatan, aktivis sipil dan lain sebagainya untuk memverifikasi datanya. Ya. Atau bekerja sama bahkan mengundang mereka, tidak ragu-ragu melakukan itu. Ya. Nah, tapi kalau orientasinya hanya sekedar tampil, itu lain masalah, lain hal itu. Yang kemudian dilakukan ya aneh-aneh jadinya. Kita lihatlah, ada yang ya macam-macam lah. Ya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya gimmick. Rakyatnya sekarang sudah cerdas. Ya. Buat mereka yang penting adalah anak saya bisa saya kasih makan nggak? Ya. Keluarga saya bisa saya cari nggak jenazahnya? Saya nggak punya alat berat untuk melakukan evakuasi. Saya nggak bisa ngangkut gelondongan-gelondongan besar ini. Yang punya alatnya itu negara. Ya. Nah, buat pejabat, korban ini hanya angka. Tapi buat korban, keluarga kita, kalau keluarga kita kena jadi korban, hilang semua. Ya. Hidup kita selesai. Ya. Itu yang nggak dipahami gitu. Oke. Saya jadi emosi, mohon maaf ya. Jadi, Iya, Mbak Yeni. Paham. kebayang nggak kalau Iya. sekeluarga hilang? Itu kan ada bapak-bapak yang sampai keluarganya hilang, semua anaknya hilang, istrinya hilang, semua hilang. Udah baju yang sama yang dia pakai dari awal sampai nggak mandi udah nggak kepikir. Yang dia kepikirkan hanya gimana caranya ini jenazahnya keluargaku bisa ketemu. Kan hanya itu. Dan nggak bisa, dia nggak bisa mengangkat gelondongan kayu besar-besar. Tapi harus negara yang hadir. Nah, kalau pejabatnya masih hanya sekedar mengutip angka, mengatakan, kalau sudah disumbang besar, dana alokasinya besar, apa bisa kemudian Bapak itu puas hatinya? Ya nggak bisa lah. Oke. Terakhir, Mbak Yeni, kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita tentu berharap dengan bergantinya tahun, kita juga bisa semakin berbenah diri. Negara kita juga bisa semakin berbenah diri. Pesan Mbak Yeni
Sebagai orang yang pernah berada di lingkaran istana, melihat bagaimana kinerja pemerintah dari yang satu ke pemerintah yang lain, apa pesan Mbak Yeni supaya tahun 2026 masyarakat kita lebih merasa punya optimisme? Nah, kita berharap betul bahwa pejabat-pejabat yang ada semua ini sekarang betul-betul melakukan tindakan yang bisa meringankan beban masyarakat. Minimal nggak ngerepotin deh. Kalau nggak bisa meringankan, jangan ngerepotin. Jangan jadikan bencana itu sebagai piknik, ya, sebagai ajang piknik, ajang tampil. Ya. Saya sampai menahan diri nggak turun ke sana sama sekali. Saya biasanya kalau ini cepet-cepet ya, tsunami Aceh dulu, saya lagi di Amerika, saya langsung pulang gitu. Ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi waktu itu tergerak gitu ya. Sekarang nggak, karena apa? Saya takut di lapangan malah nyusahin. Air minum yang harusnya bisa buat pengungsi malah harus buat saya nanti jadinya. Ya. Bahan makanan harusnya bisa buat orang lain, nanti malah buat servis pejabat. Nah, lebih baik, udahlah, apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, ya, kita bisa mungkin membantu koordinasi proses evakuasi, kita bisa membantu penyaluran logistik, bisa fundraising, cari dana dan lain sebagainya, lebih baik itu kita lakukan. Nah, pejabat juga sudah mandat mereka, ini kewajiban mereka. Kalau rakyat kemudian melakukan aksi bela rakyat, jangan dicibir, jangan dikecilkan, tapi jadikan cambuk bahwa pejabat harus bekerja keras 10 kali lipat. Kalau enggak, rakyat yang ambil alih. Terima kasih, Mbak Yeni. Meski masih banyak pekerjaan rumah, tahun baru seharusnya diisi dengan harapan baru. Percayalah, masih ada asa di Sumatera. Karena ada kita, rakyat Indonesia, yang akan mewujudkan itu. Selamat tahun baru, saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.